Setiap hari di sekitar kita ada orang yang beresiko menjadi korban kekerasan seksual. Sebagian memilih diam, sebagian lainnya tidak tahu harus meminta bantuan kemana. Video ini hadir untuk memberikan pemahaman, perlindungan, dan langkah nyata terkait tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, mencederai, atau menyerang tubuh serta seksualitas seseorang tanpa persetujuan. Kekerasan seksual tidak selalu terjadi dalam bentuk fisik. Banyak kasus muncul melalui intimidasi, ancaman, atau penyalahgunaan hubungan kuasa. Data di berbagai daerah menunjukkan bahwa laporan kekerasan seksual terus meningkat setiap tahun. Namun, angka yang tampak belum mencerminkan keseluruhan kasus karena banyak penyintas masih takut untuk melapor. Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk. Beberapa di antaranya antara lain pelecehan verbal, seperti ucapan bernada seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan melalui pesan digital, termasuk mengirim konten seksual tanpa persetujuan. Intimidasi atau pemaksaan, ketika seseorang ditekan untuk melakukan hal yang berkaitan dengan seksual. Eksploitasi, penyalahgunaan posisi kuasa untuk mendapatkan keuntungan seksual. Kontak fisik tanpa izin, yang termasuk dalam kategori pidana. Pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, atau tindakan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan penuh korban. Semua bentuk ini pelanggaran hukum dan berpotensi membawa dampak psikologis serius. Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, dampak psikologinya bisa panjang dan berat. Penyintas sering mengalami rasa takut berlebihan, gangguan kecemasan, kesulitan tidur, ketidakpercayaan pada lingkungan sekitar, bahkan kehilangan motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, penting untuk diingat, penyintas bukanlah pihak yang harus disalahkan. Korban membutuhkan dukungan yang aman, tenang, dan tidak menghakimi, baik dari lingkungan sekitar maupun lembaga profesional. Indonesia memiliki payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan korban, serta hukuman bagi pelaku. Beberapa poin penting dari Undang-Undang TPKS meliputi perlindungan bagi korban sejak proses awal laporan, hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikolog, larangan mediasi antara korban dan pelaku dalam kasus kekerasan seksual, penegasan bahwa setiap tindakan seksual tanpa persetujuan adalah pidana. Undang-Undang TPKS hadir sebagai upaya negara memastikan penyintas mendapatkan hak dan keadilan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan seksual, langkah pertama adalah mencari tempat aman dahulu. Setelah itu, pelaporan dapat dilakukan melalui 1. Kantor kepolisian terdekat. Datang ke SPKT untuk membuat laporan resmi. 2. Lembaga layanan berbasis pemerintah, seperti UPTD PPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Hotline pengaduan resmi, yang umumnya disediakan pemerintah daerah. 4. Lembaga pendamping korban, termasuk psikolog dan konselor profesional. Saat melapor, korban berhak didampingi. Petugas wajib menerima laporan tanpa diskriminasi dan tanpa menyalahkan korban. Proses hukum akan mengikuti standar pemeriksaan yang melindungi kerahasiaan identitas penyintas. Mencegah kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab korban atau aparat penegak hukum. Setiap orang dapat berperan, di antaranya mengedukasi diri dan orang terdekat mengenai apa itu kekerasan seksual,
mengajarkan anak tentang batasan tubuh dan persetujuan sejak dini. Tidak membiarkan candaan bernuansa seksual yang merendahkan. Saling menjaga dan saling mengingatkan ketika melihat situasi yang berpotensi membahayakan. Menjadi bystander yang berani membantu dengan aman ketika melihat tanda-tanda kekerasan terjadi. Pencegahan dimulai dari lingkungan kecil, keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang bisa menimpa siapa saja, di mana saja, tanpa memandang usia, latar belakang, atau gender. Dengan memahami bentuk-bentuknya, mengenali dampaknya, serta mengetahui jalur bantuan yang tersedia, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban kekerasan seksual, jangan diam, cari bantuan, laporkan. Tidak ada seorang pun yang pantas mengalami kekerasan. Mari kita saling menjaga, saling menguatkan, dan bersama menciptakan ruang yang aman bagi semua.